Dan aku tidak tahu bahwa itulah awal dari perubahan segalanya. Hari-hari setelahnya, Fatir bukan tipe yang mengganggu. Dia tidak tiba-tiba mengirim pesan panjang atau menelepon tanpa alasan. Tapi dia selalu hadir. Ketika aku sedang belajar di kafe, dia kebetulan ada di sana, duduk di sudut, membaca buku tebal tentang ekonomi Islam. Ketika aku pulang dari kampus, hujan turun, dan dia muncul di depan gerbang dengan payung, tanpa berkata apa-apa, hanya menawarkan perlindungan. Ketika aku memposting sesuatu tentang novel favoritku di media sosial, dia mengomentari dengan singkat, "Bagian favoritku juga." Aku mulai melihatnya di mana-mana. Dan yang lebih mengganggu, aku mulai memperhatikannya, bukan dengan cara romantis. Hanya aku ingin tahu, bagaimana bisa seseorang yang hampir tak ku kenal bisa begitu sabar dalam menghadapi seseorang sekeras aku? Zero berbeda. Dia spontan, penuh kejutan, dan membuatku tertawa. Tapi Fatir, dia tenang, stabil, seolah tak ada yang bisa mengguncangnya. Dan itu entah bagaimana membuatku merasa penasaran. Sebuah percakapan yang mengubah pandanganku. Suatu sore, aku duduk di taman kampus menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca apa yang ada di sana. Fatir duduk di bangku seberang dengan secangkir kopi di tangan. Dia tidak langsung bicara. Akhirnya, aku yang lebih dulu membuka suara. "Kenapa kamu tidak pernah memaksa?" tanyaku tiba-tiba. Dia menoleh, sedikit terkejut. "Maksudmu?" Aku menutup laptop menatapnya. "Kamu tahu aku menolak perjodohan ini, tapi kamu tetap ada di sini. Kenapa?" Dia menyesap kopinya sebelum menjawab. "Karena aku tahu sesuatu yang kamu belum tahu." Aku mengernyit. "Apa?" Dia tersenyum kecil. "Bahwa kadang hal yang kita inginkan dan yang kita butuhkan adalah dua hal yang berbeda." Aku terdiam. Fatir berdiri, membuang pandangannya ke langit yang mulai temaram. "Aku tidak tahu apakah aku adalah orang yang kamu butuhkan, Aliza," katanya pelan. "Tapi aku ingin kamu mengetahuinya sendiri, tanpa paksaan." Aku tak bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi yakin dengan apa yang kupikir ku inginkan. Dan itu adalah hal yang paling menakutkan. Aku tidak pernah membayangkan diriku berada di posisi ini. Dulu, perjodohan hanyalah cerita lama yang sering ku dengar dari ibuku. Sebuah tradisi yang kian pudar di zaman sekarang. Aku menolak dengan keras, memperjuangkan hakku, berusaha mempertahankan kendali atas hidupku. Namun entah sejak kapan, semuanya mulai goyah. Fatir tidak seperti yang kubayangkan. Aku pikir dia akan menjadi seseorang yang memaksakan kehendaknya, seperti yang dilakukan orang tuaku. Tapi dia tidak. Dia sabar, tenang, dan tanpa sadar. Kehadirannya mulai menyusup ke dalam keseharianku. Aku duduk di sudut perpustakaan, mataku terpaku pada buku yang terbuka di depanku, tetapi pikiranku melayang. Sejak pertemuan terakhir dengan Fatir di taman, ada sesuatu yang mengusik pikiranku. Perkataannya, caranya menatap. Semuanya terasa berbeda. Saat aku hendak menutup buku, sebuah suara yang familiar terdengar dari arah rak buku. Sedang mencari sesuatu? Aku menoleh. Fatir berdiri di sana, mengenakan kemeja hitam dengan lengan yang tergulung hingga siku. Tangannya memegang sebuah buku tebal. "Bukan urusanmu," jawabku cepat, meski dalam hati aku tahu aku tak benar-benar kesal. Fatir tersenyum kecil lalu berjalan mendekat. "Boleh duduk?" Aku menghela napas lalu mengangguk. Entah kenapa kali ini aku tidak ingin menolaknya. Kami berbicara tentang hal-hal kecil, tentang buku yang sedang kami baca. Percakapan yang seharusnya biasa saja, tapi terasa berbeda. Ada ketulusan dalam cara Fatir mendengarkan,
dalam caranya menatap tanpa menghakimi. Dan itu membuat aku bingung. Hari itu di kampus, aku pulang lebih lambat dari biasanya. Kampus sudah mulai sepi ketika aku masuk ke ruang kelas yang kosong, mencari tempat untuk duduk sebentar. Aku memijat pelipisku, merasa lelah dengan pikiranku sendiri. Lalu suara langkah kaki terdengar. Fatir. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya, berdiri di ambang pintu. Aku mendesah. "Kenapa kamu terus muncul?" Fatir tersenyum kecil. "Mungkin ini caranya semesta bekerja." Aku mendengus. "Kamu percaya takdir?" Fatir masuk, berjalan ke jendela, menatap matahari yang mulai tenggelam. Takdir itu bukan tentang kita pasrah menerima, tapi tentang bagaimana kita meresponnya. Aku terdiam. "Jadi, kamu menerima perjodohan ini karena merasa harus?" Fatir menoleh, menatapku dalam. "Aku menerimanya karena aku ingin mengenalmu, Aliza. Bukan karena paksaan, tapi karena aku melihat sesuatu dalam dirimu." Kata-kata itu menusuk sesuatu dalam hatiku, dan untuk pertama kalinya, aku tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Pada suatu malam, hujan turun deras saat itu. Aku menatap dari balik jendela, memandangi sosok yang berdiri di luar gerbang rumahku. Fatir, ia berdiri di sana, memegang payung, menunggu dengan sabar. Aku menggigit bibir, aku tidak mengerti. Seharusnya aku marah, seharusnya aku tetap menolak. Tapi mengapa? Hatiku terasa berat. Aku akhirnya membuka pintu, melangkah keluar. "Kenapa kamu di sini?" Suaraku nyaris tenggelam oleh suara hujan. Fatir tersenyum tipis. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Aku menatapnya, perasaan bercampur aduk. Lalu, tanpa sadar, aku menerima payung yang disodorkannya. Dan di bawah hujan yang semakin deras, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya aku rasakan? Aku pikir semuanya mulai membaik. Aku pikir hatiku sudah menemukan arah. Tapi ternyata ada hal yang belum aku ketahui. Ada bagian dari Fatir yang belum pernah ia tunjukkan kepadaku. Masa lalu yang tiba-tiba kembali dan menghantamku tanpa peringatan. Aku duduk di sofa, menggulir ponsel tanpa tujuan. Di luar, hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Aku menatap layar kosong, pikiranku melayang pada obrolan terakhirku dengan Fatir. Sejak beberapa minggu terakhir, aku mulai merasa lebih nyaman dengannya. Entah sejak kapan, aku tidak lagi keberatan saat namanya muncul di notifikasi ponselku. Tapi malam ini yang muncul bukan pesan dari Fatir, sebuah nomor tak dikenal mengirimiku sesuatu. "Kamu pikir kamu mengenalnya? Jangan terlalu yakin," aku mengernyit. "Siapa ini?" Pesan berikutnya masuk, disertai sebuah foto. Aku menahan napas. Itu foto Fatir bersama seorang perempuan. Mereka terlihat dekat, terlalu dekat. Dadaku terasa sesak. Siapa perempuan ini? Dan kenapa Fatir tidak pernah menceritakannya kepadaku? Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Pagi harinya, aku langsung mencari Fatir di kampus. Aku menemukannya di taman dekat gedung fakultas, duduk di bangku kayu dengan sebuah buku terbuka di tangannya. Aku berjalan mendekat, hatiku berdebar keras. "Fatir." Ia menoleh, tersenyum seperti biasa. "Pagi, Aliza. Ada apa?" Aku menatapnya tajam. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi aku hanya mengangkat ponselku, menunjukkan foto yang kuterima semalam. "Siapa dia?" Senyumnya menghilang. Matanya berubah tajam, seolah ratusan hal berputar dalam pikirannya. "Dari mana kamu dapat foto itu?" Suaranya lebih pelan, lebih berat. Aku melipat tangan di dada. Jadi benar, ini bukan hanya editan atau salah paham. Fatir menarik napas dalam lalu berdiri. "Aliza, aku bisa jelaskan." Aku menggeleng. "Kenapa kamu tidak pernah cerita? Kenapa aku harus tahu dari orang lain?" Fatir menggigit bibirnya, jelas terlihat ada sesuatu yang sulit baginya untuk diungkapkan.
karena itu sudah lama berlalu, katanya akhirnya. Dan aku pikir aku bisa meninggalkannya di masa lalu. Tapi nyatanya, masa lalu itu tidak pernah benar-benar pergi.